Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dezaki Aprima, Muhammad Rafil, Wahyudi Cahyadi, dan saya sendiri Zuriati Ardila Safitri sebagai moderator. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai SAA2. Pengertian SAA2. SAA atau Secure Hashing Algorithm merupakan fungsi kriptografi yang dirancang khusus oleh penyedia otoritas keamanan internet untuk menjaga keamanan data. SAA ini bekerja dengan cara melakukan transformasi data menggunakan fungsi hash. Dalam kriptografi, SAA adalah fungsi hash kriptografi yang mengambil input sebagai 20 bit dan memberikan nilai hash dalam bilangan heksadesimal, panjang sekitar 40 digit. Hash merupakan algoritma yang terdiri dari operasi bitwise, atau ini berkaitan dengan fungsi besar bit enkripsi, penambahan modular, dan fungsi kopresi. Fungsi hash akan menghasilkan fungsi acak yang tidak terlihat seperti aslinya. Dari sekian banyak algoritma hash lainnya, SAA1 menjadi standar algoritma hashing yang digunakan untuk keamanan data karena SAA1 dibuat oleh NSA, yaitu sebuah institusi keamanan di Amerika Serikat. Sejarah SAA2 yaitu algoritma ini dibuat oleh US National Security Agency atau NSA bekerja sama dengan National Institute of Science and Technology atau NIST sebagai peningkatan pada algoritma SAA1. SAA2 merupakan pengembangan dari algoritma SAA1 dan merupakan proyek pengembangan pemerintah Amerika Serikat. SAA2 memiliki 6 varian berbeda, yang berbeda secara proporsional dengan ukuran bit yang digunakan untuk mengenkripsi data. Pada tahun 2001, NSA mempublikasikan algoritma SAA baru, yaitu SAA pada tahun 2011. NIST memprediksikan bahwa SAA1 sudah tidak aman lagi dan menjadikan SAA2 sebagai standar baru yang menggantikan SAA1 karena tidak semua algoritma hash bisa sempurna dan pasti ada kelemahan. Pada Januari 2011, NIST menerbitkan SP800131A yang menetapkan perpindahan dari keamanan minimum 80 bit saat itu disediakan oleh SAA1 yang diizinkan untuk pengguna pemerintah federal hingga akhir 2013. Keamanan 112 bit disediakan oleh SAA2 menjadi persyaratan minimum mulai tahun 2014 dan tingkat keamanan yang direkomendasikan mulai dari tanggal publikasi pada tahun 2011. Pada tahun 2017 ditemukan kolisi pada SAA1 dan ditetapkan bahwa SAA1 tidak boleh dipakai lagi menjadi standar keamanan. Kolisi adalah di mana dua input data yang berbeda menghasilkan output hash yang sama. Karena itulah SAA2 menjadi algoritma yang paling populer. Kemudian varian dari SAA2 memiliki 6 varian yang berbeda secara proporsional dengan ukuran bit yang digunakan untuk mengenkripsi data. SAA2 diterbitkan pada tahun 2001, beberapa tahun setelah SAA1 yang mencakup 6 fungsi hash, yaitu yang pertama SAA224, yang kedua SAA256, yang ketiga SAA284, yang keempat SAA512, yang kelima SAA512 per 224, yang terakhir yaitu SAA512 per 256. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma SAA2 yaitu teman-teman. Yaitu algoritma ini bekerja yaitu berfungsi mengubah pesan masukan ke dalam message digest 256 bit, yang dimana proses pengubahan pesannya itu dapat kita lihat di flowchart nih teman-teman, dimana tahap penghitungan yaitu pesan akan dirubah atau dikonvert ke biner, lalu pesan itu akan diproses, di padding, di parsing, lalu diberi initial name-nya, lalu pesan itu akan di schedule, lalu diberi initial variable-nya, lalu dikomputasi, lalu jumlah daripada variabel yang dikomputasi digabungkan, lalu menjadilah hash-nya teman-teman.
Di tahapan message pendingnya itu pada tahap pertama pesan yang berupa biner tadi yang telah diubah tadi disisipkan dengan angka 1 dan ditambahkan bit per bit pengganjal yaitu angka 0 sehingga panjang dari pesan tersebut kongruen dengan 448 modul 512. Lalu pesan itu akan diparsing pesan yang sudah di padding tadi kemudian dibagi menjadi n buah blok 512 bit, dimana m pangkat 1 sampai m pangkat seterusnya. Lalu pesan akan di expansion, masing-masing blok 512 bit tadi dipecah menjadi 16 buah word 32 bit, dimana m0 pangkat i, m1 pangkat i sampai seterusnya yang nantinya diperluas menjadi 64 word yang diberi variabel W0, W1 sampai W63 dengan aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh standar SH2. Lalu pesan akan dikompres masing-masing dari 64 word yang diberi label W0, W1 sampai W63 tadi kemudian diproses dengan algoritma fungsi hash SH256. Pada proses tersebut fungsi utama dari algoritma SH256 adalah membuat 8 variabel yang diberikan nilai untuk nilai awal daripadanya yaitu H0 sampai H7, dimana di awal masing-masing fungsi hash dapat kita lihat teman-teman. Lalu algoritma hash ini melakukan perhitungan sebanyak 64 kali putaran untuk setiap perhitungan blok. 8 variabel yang diberi label A, B, C sampai H tadi nilainya terus berganti selama perputaran sebanyak 64 kali. Setelah perputaran sebanyak 64 kali tadi, nilai hash H pangkat 1 kemudian dihitung sebagai berikut. Lalu hasil akhir daripada SH256 didapat dari penggabungan 8 variabel yang tadi sudah dihitung. Contohnya yaitu misalkan kita ingin mengubah sebuah message digest dari sebuah pesan M yang pesan M ini berisi ABC, maka M sama dengan ABC. Dimana langkah pertama untuk ini kita mengubah pesan ABC ini teman-teman, dimana kita ini akan melakukan pengubahan pesan string ABC menjadi bilangan biner teman-teman sesuai rumus yang tadi yang ini teman-teman. Pesan kita ubah menjadi biner, lalu kita pesan yang tadi itu kita padding pesannya, lalu kita parsing, lalu kita beri inisial hash value nya, lalu pesan itu akan schedule di inisial variable, lalu dilakukan komputasi hash, lalu daripada komputasi tadi jumlah variabelnya akan digabungkan. Nah, ini rumusnya teman-teman yang tadi yang penghitungan komputasi tadi. Nah, dimana ABC ini kita ubah ke biner yaitu A ini sama dengan 0110001, sedangkan B 01100010 dan C nya 01100011. Dimana untuk mendapatkan bilangan biner ini kita menggunakan pengkodean ASCII yaitu American Standard Codes. Lalu pesan yang telah kita ubah menjadi bilangan biner tadi, lalu pesan itu kita padding dengan menambahkan bit pengganjal sehingga total panjang bitnya yaitu 512 bit, yaitu M sama dengan ABC, lalu kita ubah menjadi biner, dimana tiap bitnya ini terdapat 8 bit tiap hurufnya. Maka panjang daripada bilangannya yaitu 64 bit, dimana pesan itu akan kita padding dengan menambahkan bit 1 dan sisanya
adalah bit 0. Nah, seperti ini teman-teman. Pesan itu akan kita tulis, lalu kita tambahkan angka 0000, lalu kita sisipkan beberapa angka 1. Lalu pesan akan di passing, di mana setiap blok 512 bit menjadi 16 buah word 32 bit M0 sampai M15. Nah, ini pesan ini akan kita passing teman-teman seperti ini, dimana M0 nya itu 0110 0001 0110 0110 0011 1000000 sampai seterusnya teman-teman. Lalu setelah kita passing, lalu kita beri inisial S value nya teman-teman sebagai berikut teman-teman, dimana setelah itu kita akan memprepare message schedule-nya, dimana dari 64 buah 32 bit word-nya yaitu dengan rumus WT sama dengan seperti ini teman-teman, sehingga didapatkan seperti ini teman-teman. Lalu kita akan mengerjakan variabelnya daripada inisial S value nya teman-teman. Nah, biasanya penggunaan algoritma ini berfungsi untuk mengamankan kode-kode password daripada database, kode rahasia, dan seterusnya teman. Oke lah teman, sekian, terima kasih daripada saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafil kelas TIF 5J. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dari SH2. Di sini saya sudah memberikan contoh inputan string yaitu ABC. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah pesan kita ini menjadi pesan binar. Di sini kita akan mengubah ABC ini menjadi kode ASCII terlebih dahulu, yaitu ini ASCII itu adalah American Standard Code for Information Interchange, yaitu tabel ASCII ini memberikan suatu nilai untuk sebuah karakter. Nah, di sini contoh apa kita adalah ABC. Inputan kita tadi ABC, yang dimana A itu bernilai 97, B 98, dan C 99. Nah, di sini sudah ada 97, 98, dan 99, dan sekarang kita mengubahnya menjadi angka binar. Nah, angka binarnya sudah ada di sini, yaitu 011 0000 1011 0001 0011 0011. Nah, langkah selanjutnya itu adalah padding pesan dengan menambahkan bit pengganjal sehingga total panjang 512 bit. Kita akan memperluas pesan kita tadi menjadi kelipatan 512 yang paling dekat, yaitu 512 bit, dimana kita akan menambahkan 0 sebanyak 448 dan menyisakan 64 bit terakhir untuk nilai asli dari string tersebut. Sebelum kita menambahkan 0, kita harus menambahkan angka 1 untuk pemisah antara string kita tadi dan 0 yang kita tambahkan. Nah, di sini sudah kita mempunyai 25 bits karena sudah ditambahkan 1 di belakang. Nah, sekarang kita tambahkan 0-nya sebanyak 448. Dan di sini kita sudah menambahkannya dan menjadi 448 bits. Dan di sini kita sudah menyisakan 64 bit untuk nilai asli dari pesan kita tadi, yaitu nilai aslinya adalah 00011000. Nah, kita sudah menambahkannya.
Nah, setelah kita melakukan padding tadi, kita sudah mendapatkan satu blok pesan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah parsing pesan atau sering disebut juga dengan message schedule. Message schedule ini adalah membagi setiap blok 512 bit menjadi nambah sebuah word 32 bit. Kenapa 16? Karena 512 bit dibagi dengan 32 bit itu hasilnya 16. Jadi kita di sini akan membaginya dengan sampai dengan 16 buah kata. Nah, di sini kita sudah membaginya. Namun message schedule ini memerlukan 64 bit kata. Jadi kita di sini hanya mempunyai 16 dan kurang 48 kata lagi. Di sini kita mencarinya dengan cara menggunakan kata yang sudah ada dan menggunakan rumus ini, sigma 1 dalam kurung WT-2 ditambah WT-7 ditambah sigma 0 dalam kurung WT-15 tambah WT-16. Yang dimaksud dengan WT tadi ini adalah 32 bit kata yang akan kita akan buat yang menggunakan rumus ini. Tadi yang dimaksud dengan sigma 1 adalah ini. ROTR 17. ROTR inilah rotate right. Rotate right itu adalah menggeser kata tadi ke arah kanan dan meletakkan yang telah digeser ke arah depan sebanyak 17 kali. Rotate right sebanyak 19 kali dan shift right sebanyak 10 kali. Shift right ini sama, tapi tidak meletakkan angka yang digeser tadi ke depan. Dan sigma 0, rotate right sebanyak 7 kali, rotate right sebanyak 18 kali, dan shift right sebanyak 3 kali. Setelah memasukkan angka dari ke-6 rumus, itu akan disorkan dan mendapatkan hasil kata yang ke-16. Nah, ini. Jika sudah dimasukkan semua, maka kita akan mendapatkan sampai dengan kata yang ke-64. T-2 ini adalah dua kata dari kata yang mau kita buat, yaitu kata yang mau kita buat adalah misalnya 63 nih. 63, dua kata ke atas, 1, 2, dan dapatkan hasil di word ke 62. Dan T-7 adalah 7 angka dari kata yang mau kita buat. Dari yang kata ke 64, 7 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dapatkan hasil kata ke 57. T-15 yaitu 15 kata dari bawah yang dapatkan hasil ke kata ke 49 dan T-16 kata ke 48. Nah, setelah kita mendapatkan message schedule tadi, sekarang kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu adalah kompresi. Sebelum kita melakukan langkah kompresi, kita akan menginisiasi 8 variabel pemecah yang merupakan 8 slot di mana kata-kata akan dipecah menjadi 8, ditandai dengan huruf A sampai H dan diinisialisasi menggunakan 8 nilai hash awal yang tadi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 8 nilai hash awal tadi dan sudah kita pecah menjadi 8. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi kompresi. Fungsi kompresi ini kita akan memodifikasi nilai yang disimpan di setiap variabel. Di setiap variabel kerja menggunakan nilai pada message schedule tadi dan dilambangkan dengan w sub t dan dilakukan untuk semua 64 kata dalam message schedule tadi yang ditandai dengan rumus for if dari 0 sampai ke 63. Dan di mana proses ini kita akan membutuhkan dua kata sementara, yaitu T1 dan T2 masing-masing dengan rumus yang sesuai dengan menggunakan kata-kata konstan dan variabel kerja sebagai input. Contoh rumusnya adalah seperti ini. Untuk T1 rumusnya seperti ini. Untuk T2 rumusnya seperti ini.
dan sigma tadi sesuai dengan rumus yang saya tunjukkan tadi, yaitu ROTR dan SHR. Nah, jika kita sudah mendapatkan dua nilai kata sementara tadi, sekarang kita akan mengupdate nilai dari 8 hash value ini, di mana kita akan menggeser nilai A ke bawah, A, B, C, D, E, F, G, H itu menjadi ke bawah sesuai dengan rumus ini. Nilai B menjadi nilai A, nilai C menjadi nilai B, nilai D menjadi nilai C, dan seterusnya. Dan di mana nilai A tadi adalah nilai dari T1 ditambahkan dengan T2, yaitu nilai ini. Dan jangan lupa kita meletakkan nilai T1 ke dalam nilai E, karena itu rumusnya adalah E sama dengan D tambah 1. Dan itu akan berulang sampai 64 kali, 64 putaran. Nah, di sini sudah berulang sampai 64 putaran kali. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengubah nilai akhir. Di sini kita mengubahnya dengan cara menambahkan nilai H0 yang sebelum kita lakukan proses kompresi. Ini nilai H0 awalnya yang sebelum kita lakukan langkah kompresi, dan nilai H0 yang telah kita lakukan langkah kompresi tadi. Dan ini hasilnya dapatlah hasil H1. H1 ini adalah H0 awal tadi ditambah dengan H0 yang sudah kita lakukan kompresi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah final hash value-nya atau menggabungkan hash terakhir. Di sini nilai A ini kita menjadikan nilai hash masing-masing ini dikonversi ke dalam representasi heksadesimal dan digabungkan bersama hash terakhir yang panjangnya 226 bit atau 64 karakter dalam heksadesimal. Jadi ini nilai A ini kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal dan dapatkan nilai A itu heksadesimalnya adalah BA7816BF. Nah, itu dilakukan kepada nilai B, C, D, E, F, G, dan H. Dan itu kita akan gabungkan. Ke-8 tadi kita akan gabungkan. Dan dapatlah hasilnya. Dan ini adalah hash dari string kita, yaitu ABC. Mungkin segitu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aprima. Di sini saya akan menjelaskan sebuah codingan algoritma SHA256 yang mana nanti akan menampilkan sebuah hash dari inputan yang sederhana. Di Java ini kita akan menggunakan sebuah library yang sudah tersedia di Java, yaitu library security, yang dimana nanti itu kita di dalam kelas SHA256 ini kita menggunakan dua buah metode, yaitu metode yang pertama metode encrypt string dan yang kedua itu metode main. Di metode yang pertama ini, di encrypt string ini terdapat sebuah parameter yang berisikan nilai variable string yang dimana itu input, dan di sini kita menggunakan sebuah fungsi yang berada di library security, yaitu message digest yang kita buat objeknya itu MD, dan dimana message digest ini mendapatkan instance yaitu SHA256 atau algoritma yang ingin kita jelaskan tadi. Di sini dimana byte array ini akan bernilai sebuah binary atau bytes yang nantinya diubah ke big integer dan nantinya juga akan di return menjadi big integer to string, yang dimana ini merupakan to string sebuah kode atau radix hex gitu. Di public static void main-nya nanti kita buat sebuah objek SHA256
dengan objek SHA dan string inputan ABC. Di sini nilai ABC ini akan berubah menjadi sebuah kode hex, yang dimana itu tadi kita gunakan sebuah algoritma SHA-256. Jadi di sini nanti outputnya akan berubah menjadi kode hex seperti ini. Nah, ini dia sebuah hash dari ABC. Dia menjadi kode sebuah hex. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan SHA-2. Kelebihan utama menggunakan SHA-2 adalah mengatasi beberapa kelemahan dalam algoritma hashing SHA-1 terutama dalam hal keamanan. SHA-2 dikenal dengan keamanannya tidak rusak seperti SHA-1 dan kecepatannya. Algoritma hash cepat seperti SHA-2 seringkali lebih unggul dalam kasus di mana kunci tidak ditemukan seperti menambang Bitcoin. Kekurangan SHA-2 adalah beberapa aplikasi sistem operasi lama yang tidak mendukungnya. Masalah kompatibilitas adalah alasan utama mengapa algoritma SHA-2 belum diadopsi lebih cepat. Pengguna SHA-2 di situs web dapat menimbulkan masalah jika pengguna akhir memiliki sistem operasi lebih lama. Jika menggunakan lingkungan Windows, Microsoft telah menerbitkan blok berikut untuk penerapan SHA-2 sehingga harus memastikan bahwa Anda memiliki versi seperti Windows yang didukung minimum, bersama dengan tambalan yang diperlukan yang disebutkan. Kemudian kesimpulan dari materi SHA-2 adalah algoritma SHA-2 merupakan pengganti dari SHA-1 yang mana masih ditemui kolision sehingga dianggap masih kurang aman dan standar tidak lagi setuju untuk sebagian besar pengguna kriptografi pada tahun 2010. SHA-2 jauh lebih aman dan diwajibkan semua tanda tangan dan sertifikat digital sejak 2016. Serangan umum seperti serangan brute force dapat memakan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk memecah intisari hash. Jadi SHA-2 dipertimbangkan algoritma hash paling aman. Angka dalam setiap varian memiliki nilai bit. SHA-2 memberikan pencegahan yang lebih baik terhadap tabrakan. Artinya, data inputan yang sama selalu memiliki nilai hash yang berbeda. SHA-2 menggunakan 64 hingga 80 putaran operasi kriptografi dan biasanya digunakan untuk memvalidasi dan menandatangani sertifikat dan dokumen keamanan digital. Baiklah, itulah tadi presentasi materi SHA-2 dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.